Jinggo Farm Pekalongan. Dulunya 60.000 dikurangi per lantai 1.000 jadi 19.000 per lantai. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 085759006990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Selamat pagi, masih bersama Jinggo Farm. Untuk kali ini video amatir dari kiriman peternak yang ada di Karangasem, Bali. Ini kita unggah dan kita upload berhubung kita belum bisa hadir atau belum bisa berkunjung di kandang ini. Sebenarnya kandang ini sudah kita upload, di mana kandang postal yang ada di Karangasem, Bali, Denpasar ya. Itu kandang Mas Komang atau Bli Komang yang ada di Karangasem, di mana kandang postal dirubah menjadi kandang koloni manual. Yang kita lihat dari proses demi proses, untuk kandang ini awalnya postal dirubah menjadi koloni manual. Ya ada perubahan dari segi konstruksi ya. Dari segi konstruksi di lantai 1, di mana kandang ini 2 lantai dan diproses menjadi koloni hanya 1 lantai di lantai 1 ya. Artinya dengan populasi untuk lantai bawah jadi lebih banyak karena dirubah menjadi koloni. Nah, ini sedang proses di mana pembuatan rak koloni yang akan diaplikasikan di kandang ini. Gitu, dari video kurang nyaman dilihat, tetapi dari segi informasi yang saya jelaskan di video kali ini semoga bermanfaat. Gitu, untuk awali video kali ini sedang proses pengecatan di mana rak menggunakan besi holo. Nah, di sini besi holo diaplikasikan menggunakan selat, di mana selat mesh atau untuk lantai dasar ayam DOC sampai panen pun sudah bisa diaplikasikan di rak koloni ini ya, yang berwarna putih dengan diameter 1,4, ada yang 1,6, bahkan 1,8 cm, dengan satu roll 2 meter kali 50 meter, ada yang 1,5 meter kali 50 meter. Menentukan kebutuhan yang digunakan di kandang ini. Katakanlah untuk ukuran rak koloni ini ada yang 1 meter, bahkan ada yang 75 cm. Jadi penggunaan selat yang digunakan dalam kandang koloni tergantung lebar rak tersebut ya. Di sini 1 meter, jadi menggunakan ukuran 2 meter kali 50 meter. Nah, video yang kita unggah memang kurang nyaman dilihat ya. Tetapi dari informasi yang saya berikan atau saya jabarkan di video ini, setidaknya ada gambaran untuk peternak lama ataupun peternak baru yang kandangnya masih postal mau dirubah menjadi koloni manual, setidaknya ada bayangan. Dan di sini proses pembuatan conveyor menggunakan terpal ya. Conveyor menggunakan terpal untuk membantu ABK saat pembersihan kotoran yang ada di kandang koloni. Karena di sini tidak menggunakan sekam ataupun serbuk kayu untuk menutupi kotoran ayam tersebut ya. Jadi benar-benar terbuka dan pembersihannya melalui conveyor terpal. Jadi setiap rak-rak yang sudah disiapkan
nantinya akan diinstalasi atau diaplikasikan conveyor menggunakan terpal, tetapi di sini manual menggunakan ongkel. Ongkel dalam arti manual, diongkel menggunakan ongkelan, bukan menggunakan dinamo ya. Jadi satu demi satu, rak demi rak akan diongkel saat pembersihan nantinya gitu. Dari proses instalasi rak sudah dicoba, di mana nanti akan dipasang terpal untuk penarikan kotoran, bahkan penampungan kotoran ya yang ada di kandang koloni ini. Itu dari 4 lajur atau 4 lane di sini, masing-masing 1 meter dalam ukuran koloni yang sudah ditentukan. Nah, dalam kandang ini ada 2 rak atas bawah dalam 1 lantai. Berhubung di sini di lantai dasar atau di lantai 1, itu artinya dalam 1 ruangan dengan lebar 8 untuk 2 rak ya kondisinya hampir sama populasinya, tetapi dengan kepadatan lebih, bisa di atas 15 ekor per meter, artinya populasinya jadi bertambah dibanding kandang postal yang di lantai 2. Untuk menambah populasi, tapi dalam uji coba di kandang ini, kandang postal dirubah kandang koloni, setidaknya ada kenaikan populasi dan perbedaan sistem yang digunakan. Nah, uji coba untuk conveyor terpal menggunakan bahan terpal di sini artinya diaplikasikan di conveyor rak koloni seperti yang kita lihat. Di sini belum ada kotoran, jadi belum diuji coba saat kemungkinan nanti ada ayam boilernya sampai panen demi hari, kurang lebih 1-5 hari pembersihan kotoran di usia kecil. Nah, di usia besar di sini diaplikasikan bisa 1 hari bahkan 2 hari ya, tergantung usia ayam. Kalau usia ayam besar di usia 30 ke atas, paling tidak 1 hari itu pembersihan, penarikan kotoran yang ada di koloni conveyor manual yang kita bisa lihat ya. Nah, di uji cobanya menggunakan uang, jadi kurang yakin. Tetapi dengan melihat uang yang tertarik di conveyor ini, artinya lebih semangat lagi untuk mencari uang gitu ya. Dari kandang ini yang kita bisa pelajari, di mana kandang awalnya postal dirubah koloni, ya setidaknya conveyor terpal ini membantu walaupun tidak efektif ya. Nah, untuk kali ini check-in sudah masuk, DOC sudah masuk dalam 1 periode. Di periode pertama di kandang Karangasem yang ada di Bali, Denpasar, pemilik Mas Komang itu sudah dalam proses hari pertama. Hari pertama DOC masuk, di mana di sini sudah menggunakan nipple drinker, bahkan kotoran yang kita pantau dari conveyor sudah terlihat. Sekali lagi, video ini video amatir dari pemilik kandang. Berhubung kita belum bisa kunjungan ke kandang ini, artinya video ini dibuat sama pemilik kandangnya. Setidaknya ada gambaran di mana kandang ini menggunakan lampu LED, bahkan lampunya itu sangat terang ya. Belum banyak kandang yang menggunakan lampu LED, tetapi di kandang koloni di sini karena susunan konstruksinya bersusun, jadi penggunaan lampu LED di kandang ini sangat efektif dan banyak yang terlihat dari segi pencahayaannya ya.
Dari ukuran 1 meter memanjang lampu LED di sini terlihat terang sekali. Namun penggunaan TMAO juga masih digunakan karena berhubung nipple trinkernya juga kurang. Dalam satu rak ada 2 len, perhitungannya 1 len, jadi mau nggak mau TMAO galon manual yang masih digunakan di kandang postal diaplikasikan kembali di kandang ini. Gitu. Dari penampakan kotoran yang ada di atas conveyor terpal juga lumayan banyak di usia 1 hari ya. Artinya pembersihan kotoran di mana dalam usia 1 hari bahkan sampai 5 hari baru dibersihkan. Nanti kita akan melihat di mana pembersihan kotoran conveyor secara manual, artinya diongkel menggunakan tangan, tenaga manusia dari ABK. Itu bisa terlihat sedikit demi sedikit kotorannya menumpuk menggunakan tidak menggunakan sekam sama sekali. Jadi nanti kita bisa melihat perkembangan ayam dari kandang yang menggunakan sekam di kandang sistem close house postal dan sekarang dirubah menjadi koloni manual. Artinya di Bali memang agak sulit untuk kondisi sekam di sana dan harganya juga lumayan tinggi. Dengan menggunakan kandang koloni ini akan membantu dari segi operasional. Ya, kurang lebih bisa membantu dan menambah populasi intinya. Dari kandang postal awalnya hanya 4.000. Untuk kandang koloni bisa naik bisa 6.000 sampai 7.000. Nah, di video kali ini ada cara membersihkan kotorannya hanya diongkel menggunakan tangan dan itu bisa kita lihat bersama. Dari segi kotoran yang menumpuk di usia 11 hari di kandang ini, perkembangan ayamnya juga lebih ya. Jadi usia 11 hari dibanding kandang postal selisih 3 hari, 2-3 hari. Jadi perkembangannya sangat bagus dan ayamnya juga mulus-mulus. Itu artinya tinggal kita menganalisa di mana pembersihan kotoran secara maksimal. Nah, di kandang ini kurang lebih sekitar 2 hari sekali pembersihan kotoran. Bisa kita lihat kotoran yang kita tarik di kandang ini itu ya sangat lumayan banyak. Jadi tidak dikeruk secara manual, bahkan ada beberapa kandang yang pembersihannya secara manual itu ya lumayan berat di ABK-nya ya, apalagi populasinya bisa di atas 15.000 bahkan 30.000. Ada di video lain yang ada di channel ini. Nah, kita bahas di kandang ini untuk conveyornya memang secara manual menggunakan angle tenaga manusia paling tidak membantu saat pembersihan. Jadi dengan populasi 10.000 atau 8.000, saya agak sedikit lupa, di kandang ini itu lumayan membantu. Sebenarnya target kita itu tidak menggunakan sekam di kandang close house, awalnya seperti itu. Tetapi dengan adanya sekam harga naik bahkan sulit di area Bali, itu menjadi solusi terjadinya kandang koloni secara manual yang kita lihat. Semoga nanti kedepannya lantai 2 bisa diaplikasikan jadi koloni ya. Walaupun untuk uji coba di lantai 1 sudah 4 periode dari awal pembuatan video yang sudah kita review di awal. Gitu untuk lantai dasar. Dari video terang menggunakan lampu LED
yang begitu memanjang dan setiap jalur ada lampu LED yang digunakan. Kotoran-kotoran yang sedang dibersihkan nantinya akan dijauhkan dari kandang agar tidak terjadi perkembangan lalat yang di kandang koloni. Kebanyakan kandang koloni yang jorok, bahkan pembersihan atau manajemen kandang yang kurang bagus, itu lalatnya berkembang dan ya di situ di area kandang banyak lalat. Artinya sistem closed house tidak berjalan dengan lancar. Dengan kandang ini setidaknya kuncinya di kotoran tadi ya. Kotoran sudah dibersihkan, harus dijauhkan dari area kandang. Jadi treatment yang diaplikasikan di kandang koloni ya paling tidak setelah melihat video ini bisa kita rasakan dan kita pikirkan di mana kandang koloni ada efek positif ataupun negatifnya. Semoga untuk video yang kita upload bisa memberi manfaat untuk peternak lainnya, bahkan hiburan lah setidaknya. Jadi apa yang saya bicarakan di awal untuk kandang postal yang sekarang dirubah menjadi koloni, terus kondisi sekam di sana agak sulit dan mahal. Untuk mensiasati itu setidaknya ada perubahan di mana kandang closed house banyak inovasi-inovasi baru dan Mas Komang berani eksperimen atau mencobanya di kandang lantai dasar. Jadi di kotoran-kotoran yang kita lihat nanti akan ditampung dan dibersihkan. Untuk konveyernya memang kan dari segi bahan terpal tidak bisa menampung banyak, ada beban maksimal. Jadi setidaknya kurang lebih ya sekitar 1-2 hari harus dibersihkan. Efek jika pembersihannya telat itu konveyernya juga beban yang berlebih akan bahasanya itu molor ya, dia mengembang, jadi bisa mengurangi usia terpal itu sendiri. Nah, dari penampakan kotoran yang terlihat itu lumayan banyak. Dengan usia ayam 11 hari di periode keempat, artinya kotoran yang sudah disiapkan atau dibersihkan nanti itu harus benar-benar dijauhkan dari kandang agar mengurangi atau menghilangkan bahkan menghindari lalat berkembang di kandang closed house conveyor ini. Begitu dari penjelasan saya yang lumayan panjang di menit 18. Jadi di kandang ini sekali lagi di area Karangasem, Denpasar, Bali, pemilik kandang Mas Komang kita sudah konfirmasi dan video ini memang benar-benar dibuat dari pemilik kandang. Artinya kita belum bisa kunjungan ke sana dan dikirim video ini kurang lebih seperti yang kita lihat, walaupun ya kurang nyaman ya untuk dari segi hasil videonya, tetapi dari penjelasan saya di awal mungkin cukup jelas dan bisa ada pandangan dari penggunaan selat, penggunaan tempat pakan, bahkan lampu-lampu dan konveyor terpal. Karena banyak kandang konveyor koloni tetapi tidak menggunakan konveyor. Itu artinya konveyor di sini memang digunakan, belum banyak yang menggunakan, dan di sini menggunakan manual pula. Ya bisa nge-gym gratis ya. Artinya di sini anak kandangnya juga butuh stamina untuk mengongkel kotoran karena ya manual. Setidaknya ada inovasi baru daripada
pembersihan kotoran secara manual dikeruk ataupun pergantian terpal, ini ya alas terpalnya gitu ya di bawah selat yang digunakan sebagai alas. Gitu. Dari penampakan ayam ya usia 11 hari itu info yang saya dapat lebih bagus daripada kandang postal. Begitu juga di lantai 1 ya, karena menggunakan koloni, dan lantai 2-nya masih kandang postal. Jadi ada penimbangan sampel di mana usia sama tetapi hasilnya berbeda. Nah, dalam arti berbeda di sini karena yang postal masih menggunakan sekam dan lantainya ya gitu sekam terus kotoran hanya ditabur. Kalau di sini kotorannya diambil secara conveyor, ditarik menggunakan conveyor manual. Gitu aja, sudah jelas dari penjelasan saya. Mungkin cukup sekian dan ditunggu video selanjutnya. Kemungkinan besar saya akan berkunjung ke sana di lantai 2 proses conveyor di kandang Mas Komang. Untuk tahap pertama hanya dikirim video dari pemilik kandang. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Masih bersama Jinggo Farm Pekalongan. Dah, see you.